persoalan hutang piutang ini sebenarnya adalah persoalan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ketika dituangkan dalam sebuah perjanjian hutang piutang itu, apalagi tertulis, yang dapat menjadikan sebuah pegangan yang dapat dijadikan perjanjian itu adalah sebagai kiblatnya. Mmm, Produk hukumnya para pihak, mmm, itu jelas bagaimana cara penyelesaian hutang piutang, mmm, ya. Dan bagaimana cara pembayaran, mhm, dan bagaimana ketika seseorang dinyatakan lalai, dan bagaimana seseorang dinyatakan dia wan prestasi, dan bagaimana seseorang dinyatakan dia adalah orang yang tidak beritikat baik di dalam pemenuhan isi perjanjian hutang piutang, gitu ya. Baiknya hutang sebesar apapun dituangkan dalam sebuah perjanjian. oke, Perjanjian itu bukan hanya sebatas tentang bagaimana rumitnya membuat perjanjian di lembaran-lembaran, beberapa lembar begitu ya. mhm. Kemudian kita bisa membuat perjanjian itu sebenarnya dengan kwitansi saja juga sudah termasuk bagian dari perjanjian. Oh, jadi jangan Per- bayangin yang rumit-rumit. Iya, jangan sampai pasal kalau kita minjam uang 5 juta begitu ya, Heeh, sampai membuat pasal-pasal yang sampai dibuat situ ada force major bagaimana ya dalam keadaan kahar gitu ya. mmm, Bagaimana proses penyelesaian persisihannya gitu mhm. kan. Kayaknya Menggunakan bahasa apa gitu. Itu rumit dinilai banget. Heeh, terlalu rumit. Mungkin itu mmm, lebih kepada perjanjian-perjanjian yang skalanya besar. mhm, Apakah itu pelaksanaan sebuah pekerjaan begitu ya, kontraktor dengan sebuah kontraktor beserta penyelenggaraan kegiatan yang mungkin apakah angkanya ratusan atau miliaran mmm, ya pekerjaan itu. Jadi kalau hutang piutang walaupun hanya 5 juta untuk pembayaran kos misalkan atau mmm, untuk pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya ini bisa ditanggulangi bulan depan sudah bisa dibayarkan. mhm, Dibuatkan saja mhm, semacam kwitansi kemudian memuat di situ bagaimana hak dan kewajiban mhm. serta tanggung jawab terhadap peminjaman uang itu. Oh, tapi harus ada tantangan dari kedua belah pihak ya? Harus ditandatangani dan Pakai mhm, baiknya kalau di atas 5 juta baiknya pakai metre. Karena oh, ketentuannya begitu ya. Di bawah 5 juta tidak perlu gitu kan. mmm, Apa saja pun perbuatan hukum para pihak mmm, nominalnya di atas 5 juta itu sudah wajib menggunakan metre. Kalaupun tidak nanti bisa dibubuhin metre untuk sebagai alat bukti ya, sebagai barang bukti di pengadilan menyatakan ini ada suatu prestasi kah gitu kan. Ini buktinya gitu. Di dalam kwitansi bisa saja memuat mengenai angka. mhm. Angka ini pun juga baiknya dibuat terbilang. Oh, Misal 5 juta, heeh, dibuat buka kurung 5 juta oh rupiah. gitu. Bisa saja toh 5 juta, oh aku tidak pernah minjam 5 juta. Mmm, Aku hanya minjam 500 ribu. Ini salah tulis nolnya kelebihan satu. kelebihan satu. Oh, Kelebihan satu kan berdampak kepada nominal. iya sih. Mmm, Jadi dibuatkan terbilangnya mhm, 5 juta rupiah. mhm, Untuk kepentingan apa? Misalkan pembayaran kos. mhm, Dan paling lambat kapan dibayarkan? Paling lambat dibayarkan terhitung 1 bulan sejak peminjaman mhm, ditandatangani gitu kan atau mhm. disebutkan paling lambat bulan Desember tanggal sekian. Tahunnya juga, Tahun jangan lupa menyebutkan bisa saja toh paling lambat 20 Desember. tapi tahunnya nggak ada. Tahun ini bisa saja 2029 gitu kan. Lama Jadi banget. ya jangan Mhm, menimbulkan multi tafsir. oke. Tegas gitu. Singkat ya, sudah cukup toh. Mhm, Berarti paling lambat tanggal 20 Desember sudah dikembalikan uang itu oleh si peminjam gitu ya. Kemudian karena kita meminjam itu adalah akibat dari sebenarnya akibat kedekatan, mhm, saling kepercayaan. Oh, mhm, tidak perlulah buat kwitansi. Oh, tidak perlulah buat perjanjian. Ternyata hutang piutang ini 1.500.000 pun itu menjadi silet yang mhm, paling tajam untuk memutuskan silaturahim. mhm, Banyak kejadian, banyak terbukti. mhm, Dan ternyata persoalan mengenai hutang piutang itu akibat dari dasar kepercayaan sehingga tidak bisa dibayarkan, maka berdampak kepada hubungan silaturahim dan perselisihan, persengketaan persahabatan. iya betul. Putus gara-gara 5 juta, putus gara-gara 1 juta, putus gara-gara 300 ribu, gitu kan. Apalagi uang yang digunakan itu bukan untuk kepentingan kos tadi, Mhm, pembayaran kos gitu kan. mhm, Banyak kejadian. Kalau tidak ingin meminjamkan uang, jangan diberikan. Walaupun kita ada uang, tapi kalau khawatir dia tidak bisa memberikan pengembalian terhadap pinjaman uang yang di ya pinjamnya, ya udah mmm, gitu. Maaf, aku paling hanya bisa memberikan ini ya 100 ribu, nggak usah kau kembalikan pun nggak apa-apa. Kalau mau ikhlas. kembalikan silakan. Tapi kalau kau mau minjam 5 juta, mohon maaf aku belum bisa. Satu sisi kan kita mau berbohong, padahal uang itu ada. Tapi karena khawatir dia tidak bisa meminjam, Mmm, gitu nggak kan. bisa Tidak bisa ngembaliin. mengembalikan, Mhm, kita juga tidak bisa meminjam, ini berdampak kepada udah
lebih milih kadang berbohong gitu kan. Ya kenapa? Untuk dijaga silaturahim itu. Iya sih. Dan itu banyak kejadian sih. Hmm. Di antara lingkungan kita juga demikian gitu kan. Hmm. Nah, persoalan utang piutang bukan mengenai nominal, ya, kepercayaan. Hmm. Makanya kalaulah tidak percaya, wan prestasi, ingkar janji, maka ini bisa saja persoalan ini bisa masuk ranah hukum, Pidana tadi. bisa masuk pidana. Hmm. Apakah termasuk penggelapan keuangan, gelapan uang yang dimasukkan dalam pasal 372, Hmm. ya, atau termasuk bagian penipuan 378. Sama-sama sanksi pidananya 4 tahun. Ya, penggelapan uangnya bagaimana ketika dia meminjam uang untuk kepentingan pembayaran kos. Hmm. Karena kita sayang nih sama teman kita, Hmm. untuk bayar kos dia nggak mampu. Ternyata bukan untuk kepentingan kos. Ternyata dia gunakan untuk beli baju. Hmm. Dia belikan ada ikat pinggang, beli topi, kacamata, handphone, kredit iPhone. Nah, pokoknya barang-barang konsumtif lah ya. Nah, kos nanti jadi sehingga berarti termasuk bagian penipuan dan penggelapan keuangan. Kalau dia udah nipu, langsung dia gelapkan uang bukan untuk berdasarkan kepentingannya. Ini hati-hati. Orang ketika ingin memuaskan dirinya, dia rela kehabisan uang banyak untuk agar dia bisa dipenjara kah, agar dia bisa diperiksa oleh kepolisian kah, agar dia bisa dicari oleh kepolisian, gitu. Rela orang. Kenapa? Perusahaan batin. Yang sering kejadian banyak sekarang ini adalah bagaimana seseorang itu ketika ditagih utangnya dia lebih garang daripada si orang yang memberikan utang. Dan kejadian banyak seperti Iya, itu. iya, iya. Yang sampai seperti itu karena ini persoalan, ya. Kemudian kalaulah udah meminjam uang, Hmm. lalu akibat dari dia ingin gali lubang tutup lubang, gitu ya. Ya itu udahlah, hentikan itu. Kelamaan orang akan muak, benci, akan masuk ke ranah pidana. Oh, Pak Perlindungan di dalam Undang-Undang HAM, hak asasi manusia yang dituangkan dalam pasal 19 ayat 2 menyatakan setiap persoalan hutang yang diperjanjikan itu tidak masuk unsur pidana, dia tidak bisa dipidana. Benar, tapi kalau diiringi dengan niat jahat, KUHP berbicara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hmm. Perjanjian itu kan dituangkan berdasarkan itikat baik. Hmm. Benar, perjanjian dilandasi itikat baik, kesepakatan, lahirlah keperdataan, hubungan seseorang dengan seseorang. Tapi kalau diiringi, diimbangi, lalu merasuki ada niat jahatnya, maka pidana. Itikat baiknya tidak ada, maka nanti pengadilan ketika ingin membuktikan persoalan perjanjian ini ada unsur pidananya berdasar etikatnya. Bagaimana cara penyelesaian perkara utang piutang ini menurut hukum gitu kan? Sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan. Oke. Ketika dia tidak bisa dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan seperti dituangkan dalam surat perjanjiannya Hmm. untuk kepentingan mufakat, maka bisa jalur hukum yang ditempuh. Hmm. Itu cara penyelesaian persoalan hutang Itu udah terakhir ya, udah paling udah terakhir. Nggak ada cara lain. dalam. Hmm. Apalagi nominal tinggi. Menurut hukum dua persoalan itu yang bisa menyelesaikan permasalahan hukum ketika ingin penyelesaian perkara utang piutang ini. Hmm. Musyawarah. Tahu. Yuk, baik yuk. Kau bayarlah hutang nih gitu kan. Apalagi pakai WA, WhatsApp. Terekam jejak gitu kan. Dia berjanji akan mengembalikan paling lambat bulan depan, minggu depan, tahun depan. Ada tuh bukti chatnya Lusa ya. ada begitu kan. Tidak. Itu udah termasuk bagian dari kekeluargaan. Ketika dia ingkar janji, wan prestasi terhadap apa yang diperjanjikan, maka hukum yang dapat berbicara untuk langkah selanjutnya. Kalau orang sudah kecewa, gitu kan. Ada orang yang caranya mengikhlaskan. Yang kedua, dia ketika tidak ikhlas, dia gunakan jalur-jalur yang dapat dia membahagiakan dirinya agar dia bisa lebih menderita dari yang kita derita akibat dari uang kita tidak dikembalikan. Iya, Jess. Balas dendam gitu ya ceritanya ya. Iya, apalagi sudah di-share kemana-mana itu utang nggak seberapa, ditagih-tagih, Ditaruh di status Facebook. bercerita kemana-mana. Kan ada itu jasa pinjaman online itu. Kenapa marah? Karena dia menggunakan jasa media sosial untuk mempermalukan bagi orang yang meminjam. Data-data kan direkam pada saat peminjaman.
rekam itu kan akan tershare semua itu, data-data sahabat, nomor telepon, kontak, kemudian email dan lain-lainnya. Jadi ketika tidak bisa membayar, di-share, oh atas nama ini si perlindungan dia tidak bisa membayar. Kemarin janjinya untuk beli tas kulit, ternyata uangnya digelapkan. Nah, gitu. Kalimat-kalimat seperti itu yang pinjol, yang Iya. yang Kasar. tidak ada izin dari otoritas jasa keuangan. Biasanya tidak ada izin dari OJK itu. Kalau yang mem- memper Mengintimidasi lah ya mengintimidasi, pokoknya. menjelekkan konsumen nasabahnya begitu kan? Hmm. Itu sampai ke sana. Hmm. Tidak terima, mau gimana tidak terima. Memang konsekuensi ketika orang tidak membayar, Digituin. ya diperlakukan orang. Tapi memang kita itu bertentangan sebenarnya kan. Tidak boleh seperti itu. Cuma siapa yang mau? Hmm. Jangankan orang lain, dirimu pun tak mau dikecewakan seperti itu. Gitu. Orang kita sama-sama susah untuk mencari uang. Butuh keringat, pikiran, tenaga, waktu, bahkan materi untuk mendapatkan materi itu. Kita harus kehilangan itu dulu untuk dapatkan materi kadang. Iya, Jess. Iya. Setuju kok. Jesse ke Barabas ini. Kan materi dulu yang hilang, nanti akan digantikan oleh Barabas. Minyakmu ke sini. Sarapan pagi, Hmm. Barabas memberikan ganti berupa gaji yang diberikan. Ada pengorbanan yang kita lakukan ya. Nah itu dia. Sebuah pengorbanan itu diimbangi dengan apa yang sudah diekspektasikan oleh kita. Lalu ketika kita meminjam, udahlah tidak ada bunganya. Pas minta kembaliin susah banget. Pas pengembaliannya dia tidak mau dan susah. Ketika dikembalikan pun berbulan-bulan dulu, bertahun-tahun baru dapat dengan nominal yang serupa pada saat dia pinjam. Itu pun kadang nyicil juga ada ya. Kadang dicicil. Hargai orang yang mau memberikan pinjaman dengan nominal serupa pada saat pengembalian. Ketika diminjam 5 juta, dikembalikan 5 juta. Hmm. Hargai. Mm-mm. Kenapa? Karena di sela banyak pinjol yang melibatkan bunga untuk bisa berhasil kita mendapatkan pinjaman itu. Kita minjam 5 juta, yang kita terima 4 juta. Udah dipotong duluan. Bunga ke administrasi dan lain-lainnya. Mm-mm. Atau yang ketika kita lalai membayar atau tidak membayar, udah dipotong langsung dari itu. Mm-mm. Lalu kita membayarkan bunga yang belum tentu kita bisa mampu untuk membayar bunganya. Mm-mm. Percayalah, ketika udah minjam ke pinjol, dikala kita sudah tidak bisa mendapatkan pinjaman di sekeliling kita itu. Mm. Utang piutang. Gitu. Apalagi kepentingan pinjaman itu untuk hal-hal yang bukan untuk kebutuhan primer sekunder, tapi tersier. Sekarang kan kebutuhan hidup itu primer, sekunder, tersier, dan skincare. Jadi orang lebih banyak untuk kepentingan skincare. Iya kah? Iya, Sampai jadi- minjem buat skincare. Ya ini yang ketika sifat manusia itu konsumtif, dia lebih mementingkan kepentingan tersiernya, hal-hal yang bukan merupakan sebuah kebutuhan pokok, dia rela berkorban meminjam banyak Iya. gitu. Lagi dipamer, udahlah minjam uang itu kan untuk memenuhi kebutuhannya, lalu dipamer. Bagi orang yang memberikan pinjaman kan geram. Gedek banget. Geram, dia ingin kutagih di hadapan orang ramai rasanya gitu Tapi kan. kasihan temen gitu Kasihan, kan. udahlah dia nggak bisa bayar gitu. Udah hentikan hutang piutang. Jadi hutang piutang ini menurut hukum diatur. Mhm. Tentang prestasinya juga diatur. Bagaimana orang ketika melakukan perbuatan hukumnya di dalam KUH Perdata juga diatur. Ketika dia tidak mampu membayar akibat dari tipu daya, muslihat, agar memuluskan rencananya pinjamannya bisa dapat dengan cara menipu, Hmm. ya, memberdayakan seseorang, dan masuklah di sana unsur pidananya, maka bisa lari ke pidana, gitu. Dan keperdataannya juga jelas. Apakah mau masuk kepada wan prestasi? Dan ketika orang meminjamkan uang lalu diberikan lalu tidak konsisten dalam pembayaran, seseorang itu bisa menempuhlah jalur hukum, wan prestasi kah, ke pengadilan, dan bisa meminta bunga-bunga. Baik. Meminta bunga-bunganya, walaupun waktu itu mungkin tidak ada bunga yang diperjanjikan. Misalkan minjamnya 1 bulan tapi dia baru 1 tahun baru bayar, belum mampu membayar misalkan, dalam gugatannya bisa memasukkan bunga-bunga.
Oke. Ada satu penelpon Bang Ya, Parlindungan, baik. kita angkat dulu untuk bisa bergabung dalam pembicaraan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat Pak M, pagi, Pak M. Pak M. Baik. Bang, Ya, Pak M. gimana kabarnya, sehat, Bang? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat, Pak. Ini ada mau saya pertanyakan sedikit, Silakan, Bang. Pak. Ini Boleh. menyangkut Baik, baik, Pak. saya. Iya, Pak. Begini, Bang. Iya. Saya kan punya kawan. Iya. Pedagang. Iya. Dia menangis dengan istrinya minta tolong gimana pinjam uang. Ya. Karena dia kena tipu dagangannya puluhan juta, alasan dia. Karena kawan saya akrab, Bang. Mm-mm. Arahkan ke kawan saya satunya Mm-mm. dengan nilai 10 juta. Ya. Dikasih jaminan mobil 2015 kalau nggak salah, Espas. Mm-mm. Karena belum bisa membayar, tapi kawan ini minta balik 10 juta jadi 13 juta, Bang. Saya potong dulu, Nah, Pak. kawanku sekarang ini, 13 juta udah ada berusaha. diperjanjikan, Pak. Pak M. halo? Untuk pengembalian 13 jutanya sebelumnya ada diperjanjikan, Pak M? Ada Ada ya? di bukti ada itu. Ya, ya, ya. Nah, rupanya meleset sampai Mm-mm. sekarang belum dikembalikan. Ya. Tapi tetap bisa komunikasi dengan saya janji kembalikan, Mas. Ya. Tapi saya masih pulang ke Medan, saya berusaha. Ya. Nah, kawan ini menuntut saya, Bang. Iya, iya, iya. Saya harus bertanggung jawab. Saya mau dilaporkan ke Polsek dan lain-lain lah, saya diancam dengan kawan saya. Nah, ini gimana, Bang? Ya, ya. Terima Baik. kasih banyak. Baik, Pak M. Baik. Ya, sebuah pertanyaan menarik sebenarnya. Dan Terima ini kasih, banyak Pak M. kejadian. Saya tutup ya, baik. Ya. Silakan, Bang. Banyak kejadian seperti itu. Jadi ketika orang sebagai penghubung, ya, ini Pak M kan sebagai penghubung, ini ibaratnya seperti Iya, itu ya. iya, iya. Udah aku sodorkan nih dengan temanku, dia mampu kok untuk membantu kamu memenuhi kebutuhan yang kamu inginkan berupa uang. Apakah hutang ini dengan sebuah jaminan. Ya, tadi ada jaminan mobil Espas, gitu. Berarti ada diperjanjikan. Perjanjian ini kan ingat, bukan berarti harus tertulis. Lisan juga bagian dari perjanjian, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dalam pasal 1320-nya mengenai syarat sah pada sebuah perjanjian tidak menyatakan harus tertulis, gitu kan. Tapi lebih baik kalau ada. Lebih Tertulis. sempurna tertulis. Oke. Dibuatkan di akta notaris, itu lebih sempurna karena pembuktiannya tidak perlu diragukan ketika sampai ke ranah pengadilan. Jadi pada saat persoalannya Pak M ini, gitu ya, Pak M ini adalah sebagai penghubung, udah minjam sama si A saja gitu, aku bantulah untuk memfasilitasi, kan ada jaminan yang diperjanjikan 10 juta dibayar 13, berarti ada beban bunga 3 juta rupiah sampai akhir pembayaran, gitu ya. Lalu ketika dia wan prestasi sang peminjam ini, namun Pak M adalah merupakan orang bagian yang tidak terlepas dari permasalahan mereka, persengketaan mereka, utang piutang antara si pemberi dengan si peminjam, maka Pak M secara tidak langsung memang adalah orang yang turut serta membantu. Kalaulah ada unsur pidananya, ada atau tidak Pak Parlin? Tidak ada. Oh, kirain Kenapa? Ada. Tidak ada unsur pidana. Kenapa? Ada jaminan kok. Mobil Espas. Mm-mm. Mobil Espas dengan uang 10 juta saya rasa menurut pendapatku ya, udah lebih dari nominal pinjamannya. Sejelek-jelek mobil Espas mungkin bisa 15 atau 20 juta gitu ya. Kan pinjamannya 10 juta, 13. Tahunnya juga nggak lama-lama banget ya, 2015. Iya, Masih 2015. tergolong baru. 2015 ya kalau kategori mobil minibus masih 100-an juta itu kalau kondisi baik, tidak habis kecelakaan. Nanti habis jatuh dari kelok 9 pula kan. Jadi Iya. Pak M sebenarnya tidak bisa dilibat. Secara pandanganku, analisa hukumku. Kenapa? Pak M hanya sebatas lepas untuk membantu memfasilitasi orang untuk meminjamkan uang, kemudian ada jaminan. Kemudian ada angsuran nggak di antara 10 juta yang dipinjamkan itu, misalkan janji setahun sudah harus dikembalikan, ada angsuran nggak oleh si peminjam? Ada, ya sudah selesai, maka masuk ke ranah perdata. Ketika Pak M diancam untuk ada masuk Laporan. mempertanggungjawabkan atas
perbuatan ada dugaan pidana, pidana apa? Hmm. Ke kantor polisi itu pidana apa Pak M-nya? Turut serta melakukan penggelapan, Nggak bisa nggak ya. masuk. Nggak Karena ada masuk. angsuran, yang kedua ada Baik. jaminan. Hmm. Kecuali Pak M dengan si peminjam memiliki itikat buruk. Yuk kita pengaruhi si A, Si peminjam. si peminjam Mhm, mhm. untuk bisa meminjamkan uang kepada kita untuk membeli narkoba kah. Hmm. Lalu kita lari yuk setelah ini gitu kan. Ini tidak ya. Kan tidak. Pak F dihubungin masih bisa. Mhm, Bahkan masih nelpon saya, nelpon kita Barabas. mhm. Kalau orang dikejar-kejar utang dia nggak akan muncul di mana-mana. Sembunyi, Hilang aja gitu ya. menghilang, pulang pun takut. Komunikasi dengan si peminjam juga masih lancar ya, Pak M ya. Lancar. Hmm. Jadi apapun bentuknya, nama hutang piutang wajib dibayar. Hmm. Kekhawatirannya itu seperti itu. Kenapa demikian? Ya, persoalan utang ini dari pertama sampai terakhir kita bahas itu bagaimana penyelesaiannya itu ada dua. Ketika kekeluargaan tidak berhasil maka ke jalur hukum. Ya. Ya, itu ya. Kemudian kan ada bagaimana para pihak ini, si peminjam dengan yang meminjam ini kan pasti memiliki dasar sebuah itikat. Masing-masing itikatnya bagaimana nih? Satu itikat untuk membantu, satu itikatnya harus ketika menerima harus membayar. Ya begitu. Hukum mengatur demikian. Pinjaman kembali. Kau perdata demikian. Hmm. Sebesar nominal yang diperjanjikan. Ketika perjanjiannya ada menyatakan ada bunga, silakan Bayarlah bunganya. bayarlah bunganya. Tapi jangan mencekik. Karena ketika mencekik ya itu menjadi sebuah lintah darat. Menjadi seseorang yang dianggap sebagai lintah darat. Dan kita bukan lembaga pembiayaan keuangan. Kita menetapkan bunga, bisa saja tahu dalil seperti itu. Kalau kesepakatan para pihak menyatakan ada beban bunga, sepakati beban bunga itu ketika kita sanggup bayar. Namanya utang bayar. Dalam ajaran agama kita itu menyatakan bagaimana soal hutang piutang ini menjadi sebuah pertanggungjawaban dunia akhirat. Makanya kalau kami orang Islam itu sebelum diberangkatkan ke liang lahat, Hmm, hmm, dikebumikan, hmm. itu ahli waris menyatakan, keluarga menyatakan apakah ada utang. Kalau ada utang silahkan hubungi ahli waris. Kenapa itu nyangkut? Harus wajib dibayarkan. Jadi kalau meninggal pun tidak otomatis utangnya terhapus ya. Tidak, ahli waris ikut bertanggung jawab. Utang piutang ini terkait dengan pertanggungjawaban ahli waris dan bagi si almarhum bukan hanya mengenai warisannya. Warisan ini yang kita bayangkan adalah yang kita dapatkan kan? Yang kita terima pun begitu. Yang kita dapatkan warisan misalkan seunit rumah dan tanah-tanah. Oke, ahli waris berhak menerima atas itu. Hukum mengatur. Tapi utang piutang juga harus demikian. Biaya berobat yang pernah dialami sampai dia meninggal juga harus menjadi tanggung jawab ahli waris. Jadi warisan itu bukan mengenai apa yang kita dapatkan berupa materi, tapi utang piutang pun termasuk demikian. Warisan. Iya, seperti Baik. itu. Jadi Pak M ini nggak perlu takut ya Bang Parlin ya. Mau ancaman dilaporin ke Kapolri, Kapolsek, Kapolri sekalipun, Iya. dasar hukumnya nggak dapat gitu, ya kan? Untuk menjadikan Pak M adalah sebagai orang yang tersangka gitu ya dalam perkara pidana. Hmm, Apa gitu yang mau Hmm. menjadikan dia sebagai orang yang telah melakukan perbuatan pidana. hmm, Apalagi lahir daripada sebuah perjanjian kan. Kalau yang diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata, hmm, makanya ketika orang meminjam uang, hmm. itu harus dikembalikan sesuai dengan nominalnya yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Kalau perjanjiannya menyatakan ada bunga ya nggak usah besar-besar. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian kan ada bunga tuh, Hmm, kemudian ada jaminan kok hmm. berupa 1 unit mobil. Iya. Kemudian apalagi ada angsuran Udah. yang pernah dilakukan. Berarti secara itikat baik sih orang peminjam. Hmm, hmm, Lagi yang dipinjam 10 juta. hmm. Kalau udah Jamin. diangsur 5 juta, tuh selisih 5 juta lagi. Gitu kan. Kan ada jaminan mobil. yang menurut kita taksiran harganya berkali-kali Lebih lipat besar. daripada si pinjamannya malah Betul. ya. Jadi nggak perlu Oke. khawatir tentang itu. Karena Mhm. menurut saya itu bukan masuk ke ranah pidana. Oke, Ketika oke. masuk ranah pidana adalah ketika memuat ada niat jahat. Hmm, Yang kedua ada pelanggaran hukum di sana hmm, sebelum peminjaman uang dilakukan itu. Niat jahat. Lalu pas sudah terima baru masuk unsur pidananya. hmm, hmm. Karena tidak sesuai dengan apa yang
Apakah niatnya itu diiringi dengan sebuah etikat buruk, jahat untuk menggelapkan dan menipu? Nah, itu masuk unsur pidananya. Dan sah kalau mau dilaporin ya Ya bisa. oleh si peminjam Dan uang. klien kita pernah kok masuk pidana penjara begitu. Tapi kita selesaikan secara kekeluargaan. Hmm, Jadi tersangka. hmm, Saya kejar itu si peminjam itu. hmm. Sumatera Utara minta memohon ampun atas nama klien untuk kami bertikat baik untuk membayar. Karena memang ada unsur pidananya. Karena dia menyatakan bahwasanya tolong pinjam. Saya jaminannya ini semua tanah sepanjang mata memandang ini milik saya. Rupanya Tetangga. tidak. Gitu. Berarti kan ada tipu Ah. muslihat. Hmm. Barang siapa membujuk rayu, kemudian untuk demi kepentingan tipu muslihatnya itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, lalu kemudian digelapkan uang itu. Lalu kemudian hasil penipuannya dia berhasil lalu bukan untuk kepentingan yang berdasarkan yang dia inginkan. Foya-foya malah ya. Wah, itu bisa berbahaya posisi itu. Hmm. Itu dia yang menjadi sebuah Baik, dasar. baik. Lalu untuk si peminjam mungkin yang merasa terintimidasi, yang merasa dicaci maki mungkin saat mau mengembalikan uang ya oleh entahlah lintah darat tadi abang Ya. sudah sebutin atau debt collector atau apapun namanya yang Ya. menggunakan kekerasan sampai keluarga kita juga diancam, itu kita bisa ngelaporin juga nggak sih? Bisa masuk unsur pidana itu. Oh bisa? Ketika mengancam ya. Kita yang meminjam melaporkan nih. Ya, kita si orang yang telah diancam. Yang biasanya peminjam uang ya. Ketika peminjam marah, lalu muncul ancaman, gitu ya. Kalau tidak bisa kau membayarnya, besok satu keluarga kau akan aku bakar, satu keluarga kau akan aku bunuh, begitu ya. Kemudian satu keluarga kau tidak akan hidup tenang. Kecil itu persoalannya utang piutang kok diimbangi dengan kekerasan dalam penagihan, gitu ya. Biasanya orang yang melakukan seperti itu adalah ketika memang sudah terstruktur kinerjanya. Oh ya. Ya, lintah darat itu. Lintah darat ini kan sebenarnya memberikan pinjaman itu dengan sengaja. Justru menawar-nawarkan. Ketika kita tidak ingin meminjam, dia tawar-tawarkan. Iya benar. Karena dia melihat ini orang tidak mampu membayar. Lalu takut. Ketika diancam, ditagih, didatangi, dia takut. Jadi dia memanfaatkan orang-orang seperti itu. Pedagang-pedagang kecil. Ya, warung-warung kecil. Yang tepi-tepi jalan. Toko-toko kecil gitu ya. Pak, pinjamlah uang. Enggak, saya belum butuh. Pinjamlah Pak, aman itu. Gampang, Bapak nanti mengembalikannya pasti bisa. Berapa bunganya kan gitu? Sekian gitu kan. Ya udah, minjam 10 juta, yang diterima 9 juta. Lalu bunganya 20% ya Pak, gitu kan. Astaga. Jadi dia mengembalikan itu paling lambat misalkan setahun. Misalkan pinjamannya 10 juta bisa sampai 25 juta. Ketika dia tidak mampu, bunganya terus berjalan. Bunga terus berjalan. Bunganya bukan 25 juta itu yang harus dibayarkan, tapi bisa sampai 50, 70 juta. Lalu muncul ancaman. Ketika tidak bayar, dia anggap bagi si orang yang telah berhutang, ini kok udah besar nih hutangmu, bayar dengan bunga-bunganya, gitu kan. Padahal kita minjam 10 juta waktu itu. Kemudian orang yang merasa telah meminjam juga, oh ini sebuah kewajiban karena sudah sepakat. Kan itu adalah merupakan lintah darat. Sebenarnya ketika dia mau menagih pun sebenarnya agak takut-takut itu. Kenapa? Karena dia yakin dia pun orang yang tidak boleh melakukan hal itu. Karena ini jarang sekali perkara ini mencuat terkait dengan lintah darah ini. Lintah darah ini sebenarnya bisa dipidana itu. Karena dia meminjamkan uang kepada seseorang dengan beban bunga yang tinggi, kan dia bukan merupakan adalah lembaga pembiayaan yang sah. Tidak di bawah OJK. Tidak di bawah pengawasan OJK, tidak ada izin. Lalu dia justru meminjam dengan bujuk rayu karena dia tidak mampu membayar. Karena dia yakin nih warung nih dia tidak akan kemana-mana, ada di warung ini. Ini warung ini sumber pendapatan dia. Jadi dia yakin dia akan terus datang dan dia tidak mungkin tidak berjualan ketika ditagih. Dan banyak orang terlibat dengan itu, lintah darat. Akhirnya televisi diangkat, motor diangkat, perabotan-perabotan diangkat tanpa perlawanan. Karena menganggap ini adalah sebuah perbuatan yang sah yang dilakukan oleh si peminjam. Padahal itu bertentangan itu.
Apalagi muncul ada ancaman. Hmm. Anggap itu hanya sebatas menakut-nakuti, tapi itu sebuah ancaman ketidaknyamanan seseorang untuk berkehidupan. Hmm. Mengancam membunuh lagi. Hmm. Ini bisa si pengancam masuk ranah pidana itu. Ancaman itu dalam KUHP. Hmm. Dan dia yakin ini yang dia lakukan salah. Ketika kita laporkan pun atas perbuatannya, kita bisa hapus kok itu utang piutangnya itu. Oh ya? Pinjaman online itu Hmm. kan Mahfud MD, Hmm. Menteri Menko Polhukam kita. Menko Polhukam itu Hmm. pernah menyatakan tidak usah bayar utangan pinjolmu itu. Kalau dia nggak sah, nggak Iya, legal. pinjol yang tidak sah ini, Hmm. yang Oh, menagih-nagih secara hmm. ancaman dengan mengedepankan kekerasan, pinjamannya nggak usah dibayarkan, Oke. nggak usah diangsur. Instruksi menteri. Hmm. Apalagi pinjol itu kan tidak ada izin resmi. Otomatis tol lintah darat yang keliling-keliling di rumah-rumah di pasar-pasar itu, kita juga memiliki hak untuk tidak membayar karena dia bukan lembaga pembiayaan, apalagi mencekik. Pinjol ini kan dia mencekik itu. Betul. Bunganya Hmm. besar. Lintah darat di tepi jalan yang berkeliling-keliling di daratan itu mencekik itu. Makanya wajib tidak bayar. Iya, iya, iya. Klien saya ada beberapa bulan lalu itu konsultasi kepada saya. Perabotannya udah diangkut-angkut dan penuh ancaman. Dan bahkan rumahnya sudah dikuasai oleh si lintah darat. Kok Dia bisa? diusir hanya minjam uang 25 juta. Dijadiin agunan emang sertifikat rumahnya. Tidak Kok bisa? tidak ada, hanya minjam uang bulat begitu, akhirnya dia diusir dari rumahnya. Rumahnya itu jadi penguasaan oleh si pinjol, pemberian pinjaman oleh lintah darat. Oh. Kok mau keluar, saya Ah, bilang. kok bisa sih? Ya dia ancam-ancam, kami takut satu keluarga dan kami yakin kok kami salah karena kami tidak mampu membayar. Padahal secara hukum nggak Nggak bisa gitu boleh ya itu harusnya. termasuk perampasan, perampokan itu, Oke. perampokan. Hmm. Laporkan ketika ada lintah darat. Tapi kalau ada utang bayar, nggak boleh lengah dengan itu. Iya, Kita iya. sebagai orang berutang yuk pinjamlah berdasarkan kemampuan kita. Yang kedua ya harus selektif itu, jangan mau pinjaman dengan bunga yang besar. Oke, pinjaman 10 kembali 12 juta bulan depan. Oh, kita yakin 2 juta bisa dibayar kok bunganya gitu. Ya udah on time bayar. Supaya tidak meningkat-ningkat tuh bunga. Supaya si lintah darat pening. Oh, konsisten kau ya gitu kan. Dia kan berharap tidak konsisten. Karena akan berjalan bunganya. Gitu. Itu. Dan si pengancam, hati-hati. Ketika kalian berkeliling untuk menagih dengan ancaman, itu sudah bisa masuk ke ranah pidana. Baiknya nagih baik-baik. Kedepankan kekeluargaan. Banyak cara yang dilakukan dengan secara baik tanpa melanggar hukum untuk menagih. Dan banyak juga sih orang debt collector yang menagih-nagih hutang itu bertaubat banyak. Bertentangan dengan hatiku katanya. Cerita denganku. Debt collector yang kejam itu. Yang nagih-nagih. Bertentangan dengan hatiku bang. Kenapa kau tidak kerja itu lagi? Enak bang kerjanya, cuma bertentangan dengan hatiku. Dan ada kok lintah darat. Dia ngakui saya ada lintah darat bang. Keliling-keliling ke pasar. Cerita dengan saya. Saya tidak mau lagi memberikan pinjaman kepada orang itu. Tapi kalau pinjaman ala kadarnya saya kasih, ya udah. Saya nggak enak hidup saya bang katanya. Dia bercerita juga bertentangan dengan hatiku bang. Nagihnya kasar waktu itu. Dia menyakiti hati orang. Dan kalau kita tidak mampu berutang, janganlah berutang. Untuk membayarnya ya. Tidak mampu membayar utang. Jangan berutang. Tapi butuh banget nih, butuh duit gitu. Ya untuk kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kalau kita bekerja untuk makan cukup. Yang besar ini biaya gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Iya kan? Kalau kebutuhan hidup Iya yes, ya. cukup kita ini dengan bekerja. Hmm. Tapi kalau untuk kepentingan gaya hidup, tidak akan habis-habisnya kita ikut gila. iPhone terbaru. Ketika sudah dapat iPhone 14, ada muncul iPhone yang terbaru di 2023, kita harus ikut, kalau tidak kita gila. Kita tidak bisa menunjukkan ke orang lain kalau kita ini sebenarnya adalah orang yang ikut perkembangan teknologi, enggak gitu. Ketika handphone ini adalah kebutuhannya untuk menelpon, berkomunikasi dan bisa mendapatkan jaringan internet dan
RAM-nya sudah cukup, ya cukup. Hmm. Bukan semakin tinggi kita ikut semakin tinggi, tapi kita tidak mampu. Berbahaya. Hutang piutang ini berbahaya. Ketika tidak mampu kita membayar, reputasi, kepercayaan orang terhadap kita, harta benda, kita tidak tenang hidup, pulang takut. Kalau di rumah ditagih, makanya pulangnya jam 2 malam terus. Kenapa? Wah, sibuk bekerja, bukan takut dikejar sama debt collector. Oke. Ini zaman di Miris sekali sekarang ya. ini seperti itu dia. Hmm. Dia tahu pula jam-jam kerja orang penagih hutang ini kan, ini tengah malam enggak ada lah ini gitu kan. Ini nih persoalan. Iya, 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 iya. Itu jadi persoalan perdata, Mhm. hutang piutang itu Mhm. diatur. Ya, kalau mengenai perjanjian itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian. Termasuk bagaimana hutang piutang itu harus dituangkan dalam sebuah perjanjian. Sekecil apapun nominal dibuatkan dalam perjanjian. Ya, karena di situ bisa saja kalau tidak termuat perjanjian, dia menyatakan aku ada bebankan bunga kok. Oh, aku tidak pernah ada menyatakan menerima atas ada bunga gitu kan. Oh, pinjamanmu kan 10 juta cuma akan dikembalikan 10 juta. Enggak. 20 juta dikembalikan. Itulah enaknya kalau ada perjanjian secara tertulis dan ditandatangani. Gitu kan. Ingat, perjanjian yang dituangkan dalam sebuah ikatan berdasarkan itikat baik yang sebelumnya disepakati secara sah menurut 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah pada sebuah perjanjian. Perjanjian itu adalah merupakan produk hukumnya para pihak. Ya, mengenai produk hukumnya para pihak itu harus menjadi sebuah payung hukum dirinya dan pihak satu laginya. Wajib dipatuhi. Ketika ada tidak patuh, salah satu pihak berarti dia sudah wan prestasi ingkar janji. Bisa ditempuh jalur hukum ketika secara musyawarah mufakat tidak tercapai. Gitu ya. Kemudian mengenai pinjam meminjam itu ya, mengenai wan prestasi itu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu nanti bisa dilihat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang bisa menuntut ganti rugi. Seseorang bisa meminta haknya beserta bunga-bunganya ketika seseorang itu tidak mampu membayar hutang. Ketika perkara ini naik ke ranah hukum sekalipun, tuntutan mengenai bunga-bunga yang pernah dialami, kerugian yang dialami juga bisa dituntut di sana. Gitu. Jadi mengenai persoalan hutang piutang bukan berarti mengenai seseorang dengan seseorang permasalahannya tidak disentuh oleh hukum. Disentuh. Bisa masuk ke ranah pidana dan bisa juga masuk ke ranah perdata. Itu Baik. dia. Tapi case Pak M tadi, apakah bisa Pak M diancam hanya karena dia adalah orang yang mensuggest ya, menyarankan seseorang memberikan utang? Enggak ya? Tidak. Tapi kalaulah Pak M memiliki itikat buruk, jahat, Mungkin bisa. dia bisa termasuk bagian dari turut serta melakukan perbuatan pidana.